Perkenalkan, nama saya Keisha Alia Natasha dengan NPM 22081010119. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proyek yang saya kerjakan selama melaksanakan magang mandiri pada PT Cakra Sinergi Inovasi. Seperti yang kita tahu, perkembangan teknologi informasi saat ini terjadi dengan sangat pesat, dan ini mendorong berbagai sektor untuk melakukan pemanfaatan sistem berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan juga kualitas layanan. Salah satu implementasi dari manfaat teknologi tersebut adalah pengembangan sistem informasi berbasis web. Pada PT Cakra Sinergi Inovasi, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan solusi digital yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu dan juga keterampilan yang telah diperoleh selama menduduki bangku perkuliahan pada melalui program magang ini. Pada kegiatan ini, saya dipercaya terlibat dalam dua proyek utama, yaitu pengembangan website komunitas mobil wuling Almazer yang bertujuan sebagai media informasi dan juga interaksi antar anggota komunitas, dan juga website layanan Clean Plus yang menyediakan jasa layanan kebersihan. Rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara untuk merancang sistem keanggotaan website komunitas Almazer yang lebih otomatis dan juga efisien. Lalu yang kedua yaitu bagaimana membangun sistem pemesanan layanan Clean Plus yang lebih efisien dan juga user-friendly. Tujuan. Tujuan dilakukannya pengembangan pada dua website ini adalah untuk mengembangkan website komunitas Almazara agar lebih interaktif dan juga terkelola, dan juga menambahkan fitur seperti ID member, starter key, dan juga card member digital. Lalu untuk membangun dan juga merancang sistem layanan berbasis Laravel untuk Clean Plus. Pada tahap awal yang kita lakukan sebelum bangun dan juga merancang website, yaitu kita melakukan analisis kebutuhan terlebih dahulu. Pada bagian analisis kebutuhan ini, kami melakukan interview atau wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu salah satunya pada Bapak Ageng selaku Direktur dari PT Cakra Sinergi terkait bagaimanakah website Clippers ini akan berjalan. Berikut ini merupakan activity diagram yang disusun setelah melakukan wawancara terhadap para PIC dari dua website ini. Untuk website Clippers sendiri, berikut ini merupakan aktiviti yang dari Klien Plus, di mana pada Klien Plus ini akan terdapat empat aktor utama, yaitu klien atau pelanggan, admin, petugas, dan juga super admin. Di mana nanti untuk super admin akan dapat mengontrol keseluruhan cabang dari website ini. Lalu ada admin, di mana admin hanya akan dapat mengontrol cabang dari kota yang telah dia ditugaskan. Untuk yang pertama, yaitu pada pelanggan. Pelanggan akan melakukan pemesanan melalui booking form yang telah disediakan, di mana pelanggan akan mengisikan nama, email, nomor telepon, jenis layanan, waktu, seperti tanggal, jam, lalu juga alamat lengkap dengan menyertakan Gmaps. Setelah itu, halaman input form akan masuk ke dalam bagian admin. Pada bagian ini, form akan masuk ke dalam booking order, di mana ini akan distatuskan sebagai request. Lalu admin melakukan pengecekan jadwal pada order ini. Apakah waktu yang direncanakan pada order ini sesuai atau tidak? Jika ya, maka admin akan langsung menerbitkan booking detail. Namun jika tidak, maka admin akan propose new schedule di mana admin akan memberikan kepada klien. Jika klien bersedia, maka admin akan langsung melakukan edit booking order schedule, lalu akan menerbitkan booking detail. Namun jika tidak, maka akan kembali lagi ke admin untuk merekomendasikan jadwal baru lagi, lalu akan diberikan kepada pelanggan. Pada bagian ini, untuk komunikasi admin dan juga pelanggan akan dapat dilakukan melalui WhatsApp ataupun melalui email. Lalu selanjutnya itu setelah terbitnya booking detail, pelanggan akan wajib untuk melakukan transfer DP dulu sebanyak 50% dari jumlah payment, jadi total payment yang harus dibayarkan. Setelah pelanggan melakukan transfer DP, lalu selanjutnya akan dilakukan input petugas maksimal 2 orang. Lalu status akan diubah menjadi schedule atau terjadwal. Setelah status berubah menjadi schedule, maka akan diterbitkan working order.
Setelah itu akan diberikan kepada petugas, lalu akan dikerjakan oleh petugas. Jika order itu selesai dalam waktu yang telah disediakan, maka akan langsung di-set menjadi done. Namun jika tidak, seperti ada masalah pada pengerjaan atau waktu yang kurang, atau mungkin klien ingin melakukan tambahan waktu, maka admin akan propose new schedule kepada klien. Akan berdiskusi kepada klien terkait dengan jadwalnya. Lalu jika di-approve, admin akan membuat working order baru dengan ID juga yang berbeda. Setelah status desain menjadi done, maka admin akan menerbitkan invoice, di mana invoice itu akan terdapat sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh klien. Setelah itu, klien akan melakukan pembayaran. Metode pembayaran sendiri terdapat dua metode, yaitu secara transfer dan juga secara cash. Jika secara cash, maka klien akan langsung membayarkan kepada nomor yang telah diberikan oleh admin. Namun, jika klien ingin melakukan pembayaran secara cash, maka klien dapat melakukan pembayaran kepada petugas. Setelah itu, petugas akan melakukan konfirmasi kepada admin terkait pembayarannya. Setelah itu, akan di-set status menjadi paid. Setelah semua sudah selesai, maka admin akan mengirimkan form yang berisi penilaian layanan dan juga ada komplain layanan sebagai evaluasi dari layanan Clean Plus untuk menjadi lebih baik lagi. Setelah itu, alurnya telah selesai. Setelah itu, kita juga membuat use case diagram dan use case pengenario. Berikut ini merupakan use case diagram di mana user dapat mengakses link booking, melakukan pengisian form pada booking form, membayar DP 50% dan juga pelunasan, lalu menerima invoice dan juga form penilaian. Lalu untuk admin akan menerima booking order, melakukan cek pada ketersediaan jadwal, propose new jadwal, dan juga melakukan edit pada jadwal booking. Lalu akan melakukan perubahan status pada schedule, membuat working order, melakukan status dan mengonfirmasi pembayaran dan juga melakukan input pembayaran. Kalau untuk super admin yaitu akan melakukan penugasan pada petugas, menginput pembayaran, lalu mengubah status menjadi paid. Setelah itu petugas akan menerima tugas, mengerjakan order, melaporkan pekerjaan selesai, dan juga melakukan input pembayaran cash. Lalu selanjutnya yaitu merupakan activity pada web komunitas Almazar. Pada web komunitas Almazar ini, kami telah melakukan meeting secara langsung kepada PIC dari web komunitas Almazar, yaitu Bapak Roy. Kami melalui melakukannya dua kali melalui Google Meet dan juga menemui beliau secara langsung. Untuk web komunitas Almazar ini, aktor utamanya ada dua, yaitu user dan juga admin. Di mana user akan mengakses web Almazar, yaitu web almazar.id, lalu akan melakukan akses pada fitur member join me now, lalu mengisikan formulir pendaftaran pada member, seperti nama, alamat, email, nama rangka, nomor polisi. Setelah itu akan melakukan submit pada formulir pendaftaran. Lalu, admin akan menerima notifikasi pada email jika ada pendaftar baru. Lalu pendaftar juga akan mendapatkan konfirmasi bahwa pendaftar telah berhasil untuk mendaftarkan diri mereka. Lalu setelah itu, admin akan masuk ke admin dashboard, di mana admin akan mengakses halaman members, lalu melakukan aktivasi status pada members. Di mana sebelum diaktifasi, maka member tidak akan bisa melakukan login untuk mengecek ataupun membuka kartu member. Lalu setelah admin melakukan aktivasi, maka admin akan menghubungi user yang telah terdaftar sebagai member melalui WhatsApp. Lalu member akan menerima konfirmasi dari admin dan member akan dapat mengakses link admin yaitu pada cek ID member. Jika link jika status member sudah diaktifasi, maka link akan dapat menampilkan kartu membership di mana ada nomor ID member. Lalu lalu akan terdapat pembelian starter kit, di mana para member akan dapat mengisikan formulir pembelian starter kit,
Lalu admin akan dapat notifikasi terkait bahwa akan ada member yang melakukan pembelajaran target. Lalu akan dapat melakukan pengecekan ulang melalui admin panel dan juga dapat melakukan konfirmasi dan juga admin akan melakukan konfirmasi pembayaran melalui WhatsApp kepada member. Lalu setelah itu member akan mendapatkan starter kit-nya. Berikut ini merupakan use case diagram dari member komunitas Almazer. User dapat melakukan registrasi member, verifikasi ID member, melihat kartu membership, dan juga membeli starter kit. Lalu tim admin akan dapat melakukan login pada admin dashboard, mengelola pendaftaran member, mengelola aktivasi, mengedit member, menghapus member, dan juga mengelola pembelian dari starter kit. Berikut ini merupakan tampilan awal pada halaman registrasi, yaitu member dapat mengisikan nama lengkap, email, nomor telepon, domisili, nama polisi, dan juga nomor rangka. Pada sistem registrasi ini, akan ditampilkan pada indeks member yang akan dikelola oleh controller, di mana controller ini akan melakukan saving pada bagian ini, lalu akan juga ada di sini yaitu modelnya, dan nama, email, alamat, nomor telepon, member ID, ID lama, status, dan juga valid. Sebelumnya untuk pada member ini, setelah dilakukan aktivasi, maka aktivasi tersebut akan valid setelah 2 tahun. Dan jika terjadi perpanjangan setelah 2 tahun, maka member akan menghubungi admin untuk melakukan perpanjangan sebagai member. Lalu selanjutnya yaitu cek bagian ID member, di mana member akan hanya masukkan email juga nomor telepon yang telah didaftarkan sebelumnya. Di sini, akan ada pada indeksnya, yaitu ada email dan juga nomor telepon. Lalu ada controller yang mengatur kontrol cek member. Kontrol ini pada nama kontrol member. Lalu selanjutnya di sini ada model di mana di sini akan mendeteksi apakah member tersebut aktif atau masih non aktif. Lalu selanjutnya yaitu kartu member. Untuk kartu member sendiri tampilannya akan ada seperti ini. Di tengah ini merupakan ID membernya, lalu ada nama jadi member, lalu juga expirednya. Expirednya tidak ada tanggal pasti, tapi biasanya awal bulan seperti Juni 2027. Maka ketika tanggal 1 Juni, member akan sudah expired dan juga tidak dapat diakses lagi. Berikut ini merupakan kode kode pada Laravel, yaitu pada use apps and member status. Di sini ada view, lalu di sini ada generate member ID untuk melakukan pembuatan member ID secara otomatis. Jadi ketika member mendaftarkan diri mereka, mereka akan langsung secara otomatis mendapatkan ID member. Lalu berikutnya itu ada form tambahan, yaitu form starter kit. Di mana jika member ingin melakukan pembelian hasil kit tambahan, maka member akan memasukkan beberapa data yang telah tersedia di bawah ini. Seperti di sini merupakan indeks atau tampilan dari membernya, lalu ada kontrolnya. Untuk starter kit ini akan masuk ke dalam kontrol yang berbeda, yaitu kontrol starter kit sendiri. Lalu di sini juga ada modelnya. Mungkin berikut ini merupakan tampilan dari admin member. Untuk dashboard admin member sendiri sebenarnya ada dua, yaitu admin member dan juga starter kit. Lalu berikut ini merupakan tampilan dari admin membernya. Ini merupakan kode dari admin membernya, di mana pada admin member ini, admin akan dapat melakukan editing pada data dari member, lalu akan dapat melakukan aktivasi ataupun deaktivasi, lalu akan dapat menghapus juga pada membernya. Lalu di sini ada dua ID, yaitu ID lama dan juga ID baru. Karena sebelumnya terdapat member yang sudah memiliki ID lama, maka di sini akan dicantumkan ID lama, tapi untuk ID lama ini sebenarnya tidak berlaku. Maka dari itu banyak yang kosong. Lalu untuk ID baru ini, yaitu ID baru member ini setelah mendaftar. Untuk member lama
itu akan melakukan pendaftaran ulang sehingga mendapatkan ID baru dan juga bisa melakukan login untuk melihat kartu membernya. Lalu untuk yang kedua yaitu Clean Plus. Untuk website Clean Plus sendiri ini masih belum dilakukan hosting, jadi masih di lokal dan juga sekarang masih dalam pengerjaan sehingga ada beberapa fitur yang memang belum tersedia. Untuk fitur utama untuk beberapa fitur utama yang telah tersedia yaitu pada fitur bagian pelanggan di sini. Untuk pertama-tama, admin akan dapat melakukan input pelanggan seperti ID, seperti nama, nomor telepon, email, dan juga alamat. Lalu di bagian ini, admin akan dapat melakukan editing, menghapus, ataupun menambah layanan yang ada pada pelanggan ini. Lalu berikut ini merupakan kodenya. Untuk pelanggan ini untuk Clean Plus ini dikontrol pada pelanggan controller yang dimana akan dapat admin melakukan editing dan juga approval pada pelanggan di sini. Lalu selanjutnya yaitu pada halaman layanan di mana admin dapat menambah layanan apa saja yang tersedia, lalu akan melakukan editing pada seperti tipe layanan, paket, durasi, harga, dan juga deskripsi, lalu admin juga dapat menghapus layanannya. Berikut ini merupakan kode pada bagian layanan. Terdapat ID press list, nama layanan, sublayanan, ses layanan, durasi, harga, juga deskripsi. Untuk pada layanan sendiri ini memang pada kontrolnya kita menggunakan press list karena memang ada memiliki hubungan dengan metode pembayaran yang nanti akan dibuat atau bisa dibilang sekarang sedang dibuat. Lalu selanjutnya yaitu pada bagian order, di mana pada bagian order ini terdapat status, ID order, nama pelanggan, alamat, Gmail, tanggal pembersihan atau waktu pembersihan, jam pembersihan, dan juga action yang dapat dilakukan. Pada status ini, jika request, ini berarti ordernya belum disetujui oleh admin. Namun jika telah disetujui oleh admin, maka status akan berubah menjadi schedule. Di sini juga admin dapat melakukan beberapa action seperti edit, batalkan, setuju, dan juga ingin menambah ataupun mengubah layanannya. Berikut ini merupakan kode dari order. Ada di bagian controller dan juga ada di bagian indeksnya atau tampilan. Lalu selanjutnya ada bagian petugas, yaitu di mana ini admin akan dapat menginputkan petugas yang berjaga pada hari itu. Pada bagian ini ada status, ID petugas, nama petugas, nomor telepon, dan juga action yang dilakukan. Untuk status ini, available itu adalah petugas yang tersedia pada hari ini. Lalu jika nanti non available, yaitu petugas yang tidak tersedia pada hari ini. Berikut ini merupakan code dari petugas yang telah dibuat pada Laravel. Lalu selanjutnya yaitu kita masuk ke UI dari Almazar. Untuk UI UX-nya sendiri juga sebelum melakukan pembuatan code pada Laravel, kita telah melakukan desain pada Figma. Lalu untuk fiturnya sendiri akan dapat diakses melalui link di bawah ini. Lalu selanjutnya yaitu ada UI dari Clean Plus sendiri, di mana pada UI ini juga dapat diakses pada website Figma di bawah ini. Terima kasih. Lalu selanjutnya mungkin saya ingin menunjukkan terkait dengan website Almazar yang telah dilakukan hosting dan juga sekarang telah dapat diakses. Berbeda dengan Clean Plus yang keseluruhan desain dan juga keseluruhan desainnya menggunakan Laravel, untuk website Almazar sendiri ini untuk desainnya kita menggunakan WordPress. Jadi di Niaga Hoster tersedia WordPress, lalu kita menggunakan website WordPress untuk desainnya. Di sini websitenya ada seperti ini, di sini mulai deskripsi awal, lalu di sini ada benefit, galeri yang bisa kita akses, lalu di sini ada member join. Di sini juga ada beberapa media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok yang bisa kita akses. Mungkin kita akan masuk ke dalam join member. Untuk website ini sendiri dapat diakses melalui mobile dan juga melalui desktop. Jadi akan sangat memudahkan pengguna yang melakukan akses melalui mobile. Di sini ada nama lengkap,
email, nomor telepon, alamat domisili, dan juga nomor polisi. Lalu di sini kita akan dapat melakukan cek ID member. Jika telah melakukan verifikasi, akan dapat melakukan cek ID member. Lalu jika kita ingin melakukan pengecekan member, kita akan dapat melakukan pengecekan itu dengan masukkan email dan juga nomor telepon yang telah didaftarkan. Contohnya seperti ini, email dan juga nomor telepon yang telah kita daftarkan. Lalu kita akan melakukan cek status. Malam tadi ada sedikit kesalahan. Jika kita ingin melakukan cek status member, kita dapat memasukkan email dan juga nomor telepon seperti ini. Lalu akan muncul membership di mana di sini akan ada nomor ID member kita, yaitu 1003 semisal. Lalu ada namanya dan juga waktu expirednya. Lalu pada Almazir ini kita juga dapat melihat galeri pada bagian ini. Di sini galerinya ini terdapat filtering, yaitu pada untuk event, touring, bakti sosial, modifikasi, dan juga My Almas My Adventure. Jika para user ataupun pengguna ingin melihat aktivitas apa saja yang telah dilakukan pada website ini, maka akan dapat melihat pada bagian galeri ini. Seperti ini. Untuk desain tampilan dan juga pada galerinya ini sendiri, kita membuatnya pada WordPress itu sendiri. Tapi untuk seperti starter kit, Join Me Now, ini kita membuat menggunakan Laravel. Lalu di sini ada starter kitnya. Lalu untuk dashboard admin sendiri ya terdapat di sini. Di sini akan kita bisa dapat mendownload di sini. Lalu di sini terjadi filter, ada dapat filteringnya yaitu memberi yang aktif dan juga memberi yang not aktif atau di sini member. Ataupun ingin mencari nama member seperti ini, Caca. Ini. Untuk admin sendiri dalam melakukan editing seperti ini. Di sini ada nama, status, dan juga member lainnya. Lalu di sini akan melakukan deaktivasi ataupun jika membernya sudah tidak aktif. Jika akan melakukan deaktivasi, lalu jika membernya belum aktif, akan melakukan aktivasi pada bagian ini. Lalu di bagian sini merupakan di sini ada dashboard. Dashboardnya seperti ini. Lalu di sini juga ada starter kit, yaitu daftar yang telah mendaftar pada starter kit itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan saya, baik yang secara disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.